pendidikan Al-Quran yang istilahnya didirikan pada tahun 2017. Bertepatan saya masuk ditetapkan sebagai imam di Masjid Agung Al-Akbar ini sendiri. Jadi tepatnya itu tanggal 9 Juli 2017, itu adalah waktu berdiri. Banyak anak-anak yang sering datang berjamaah di masjid, tapi belum ada wadah yang disiapkan untuk mengkader anak-anak kita ini, termasuk bacaan-bacaan Al-Qurannya di Masjid Raya belum ada pada saat itu. Sempat ada tapi sempat vakum. Maka setelah kami berdiskusi dari BKM, termasuk Pak Haji Abu Bakar Al-Hamid, Pak Haji Abdul Muthalib, dan beberapa pengurus-pengurus termasuk Haji Ilham, Haji Nurdin dan semuanya, itu alhamdulillah didirikanlah TPQ Al-Akbar itu pada tahun 2017. Bertepatan saya masuk imam di Masjid Raya. Ya, jadi yang dipelajari itu mulai dari dasar kita ada 16 level. Jadi dari level 1 sampai level 16. Jadi dari level 1 itu tentunya kita memakai metode Iqra. Jadi mulai dari Iqra 1, level 1, Iqra 1. Yang membedakan dengan level-level yang lain itu adalah bacaan santri dan tingkatan hafalannya sudah di mana, pencapaiannya sampai di mana, itulah yang membedakan, sehingga ada yang di tingkatan-tingkatannya ada level 1, level 2, level 3 sampai level 16. Jadi sampai level 10 ada namanya I'dad Tahfiz. I'dad Tahfiz itu level 11, tapi itu persiapan untuk menghafal Al-Quran. Jadi I'dad Tahfiz itu konsentrasinya yaitu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran sebelum memasuki tahap tahfizul Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi nanti di level 14 itu namanya TH1 atau tahfiz 1. Itulah mulai menghafal Al-Quran anak-anak kita dari juz 30. Tapi walaupun demikian, dari level 1 pun kita tetap memberikan pengajaran atau pembelajaran hafalan Al-Quran dari surah-surah pendek, dari An-Nas, Al-Falaq, dan sampai ke atas. Tapi strata bacaannya mungkin bisa dibilang masih standar. Yang membedakan itu adalah bacaan hafalannya. Jadi di sini kan kita mempelajari bacaan sholat, surah-surah pendek, dengan ada ayat-ayat pilihan juga dengan bacaan sholat. Inilah yang kita sekat-sekat. Jadi bagi yang sudah hafal, yang belum hafal 5 surah, itu dia tetap ditempatkan di level 1. Nanti ada materinya memang yang harus dipenuhi sehingga baru bisa naik ke level selanjutnya. Contoh misalnya level 1, bacaannya dia harus melewati Iqra 1, selesai Iqra 1, mau masuk Iqra 2, kemudian ditambah hafalannya, dia harus hafal minimal 4 atau 5 surah untuk surah-surah pendek, kemudian ayat-ayat bacaan sholat, 3 bacaan sholat, kemudian doa harian, beberapa doa misalnya 3 atau 4 doa, baru bisa naik ke level 2. Begitu pula level 2 ada bacaan tertentu atau hafalan tertentu yang harus dia selesaikan, baru bisa naik ke level selanjutnya. Jadi untuk guru-guru yang mengajar itu adalah bisa dibilang 90% itu adalah kader kita dari awal berdiri dari 2017 kemarin. Jadi kurang lebih 5 tahun berdirinya ini, itu kita punya kader yang awalnya kita ajar dari awal betul-betul, belum ada istilahnya dasarnya, kita kader terus-terus, akhirnya ada peningkatan, sudah ada hafalannya, sudah bagus bacaannya, akhirnya dialah yang diturunkan untuk mengajar adik-adiknya kembali. Jadi 10%-nya itu kita panggil dari pembina-pembina dari luar yang membantu kita di sini. Untuk jumlah pengajarnya untuk saat ini kurang lebih 26 orang. Jadi yang pengajar inti ada kurang lebih 10
asisten dan wali kelas untuk mengajar adik-adiknya. Dan ini kalau relawan itu umurnya rata-rata umur SMP begitu. Untuk jumlah murid kurang lebih sekarang itu 250 orang. Untuk masuknya itu sebelum ini kita ada sudah mulai normal ya. Sebelum selesai Idul Adha ini atau tahun kemarin itu masuknya cuman sore saja sampai maghrib. Sekarang sudah ada beberapa sesi karena sudah masuk aktif di sekolah. Tentunya kami sesuaikan juga dengan di sekolahnya. Ada yang masuk siang, kita buka kelas pagi ya, jam 10 sampai jam 11 pagi. Kemudian sore sampai menjelang maghrib yang sudah menghafal itu sampai setengah 9 malam. Jadi waktunya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi dalam 1 minggu itu 5 kali saja, 5 hari. Iya, untuk biayanya sendiri itu kita ada sebarkan kartu infak kepada istilahnya setiap santri. Kemudian dari kartu infaknya itulah orang tua mengisi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada juga yang kita gratiskan, yang fakir miskin dan anak yatim itu 100% kita tidak kasih bayar. Dan ada pun yang istilahnya orang tuanya yang menengah ke atas, dia istilahnya membayar lebih juga. Jadi istilahnya ada namanya subsidi silang. Jadi yang kurang mampu terbantukan dengan orang yang lebih di atas begitu. Jadi kita intinya berikan saja kartu infak, nanti selebihnya orang tua yang memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi pesan-pesannya kami ya mudah-mudahan dengan adanya lembaga pendidikan Al-Quran ini yang ada di Masjid Raya ini, mudah-mudahan bisa menjadi sentral pusat daripada perkembangan generasi-generasi Qurani yang ada di Kota Sorong ini, sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi muda kita ini, penerus kita yang bisa menjadi penerus yang betul-betul nanti bisa menggantikan kita di orang tua yang ada sekarang di Kota Sorong ini, bisa tergantikan kepada generasi-generasi yang lebih berakhlak dan lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian tentunya dengan bangunan Masjid Raya ini yang belum selesai, kami berharap mudah-mudahan bisa istilahnya berjalan walaupun masih belum begitu efektif pembelajaran karena masih dengan proses pengajaran ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa selesai sehingga anak-anak kita juga bisa nyaman belajarnya. Di level 1 itu tuh anak-anak yang baru masuk di Al-Akbar untuk pengenalan huruf-huruf hijaiyah seperti aba yang kita ajarkan supaya untuk ke level sebelumnya. Jadi level 1 tuh itu awal dari itu level yang paling rendah di TPQ Al-Akbar, itu mengajarkan huruf-huruf seperti huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya dan bacaan-bacaan yang bacaan-bacaan seperti surah-surah pendek, bacaan sholat kita ajarkan juga di level 1 untuk anak-anak yang masih kecil-kecil gitu, untuk pengenalan. Untuk santri level 1 sendiri ada 12 orang dan biasa seperti level-level lain masuknya mulai dari jam 4.30 dan pulangnya biasa jam 5.15. Seminggu 5 kali dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu biasa kita libur. Mulai dari awal di sini dari kelas 4 SD, saya di Al-Akbar dari 4 SD dan sekarang sudah kelas 2 SMA. Dan awalnya juga dari Ustadz Abdullah masih ikro dan terus belajar sampai Al-Quran, sampai masuk ke kelas tahfiz dan sekarang sudah jadi pengajar.
Misalnya kalau hari Senin jadwalnya untuk menghafal bacaan sholat, nah itu harus ada yang dia store dan harus ada peningkatan. Jadi gitu. Jadi misalnya kayak hari Senin itu kita bisa biasa kasih menghafal bacaan Al-Quran misalnya pada surat-surat pendek. Nah terus besoknya seperti menghafal bacaan sholat. Terus besoknya lagi mungkin doa-doa harian. Semoga anak-anak santri ini bacaannya semua bisa bagus sesuai dengan tajwid dan bisa